Hari ini resmi tersangka DR dan juga barang bukti diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Itu artinya sudah tertutup kemungkinan kasus ini diserahkan kepada KPK. Kalau untuk diserahkan kepada KPK secara formil masih ada kemungkinan. Kita ngomongin formil ya Mbak. Tapi untuk kemudian kembali ke Polri udah nggak mungkin. Ya. Nah, kalau untuk formilnya memang KPK mempunyai kewenangan untuk melakukan supervisi. Di mana dalam melakukan supervisi karena fungsi KPK sebagai koordinator, KPK bisa meminta progress report terkait penanganan kasus itu sampai di mana, ya kan, apa yang dilakukan, walaupun tidak masuk ke materi ya, karena kalau masuk materi kan intervensi. Tetapi KPK juga tentu ya akan menganalisis ya terkait informasi yang didapat, apakah dalam kasus ya yang sedang ditangani ini, yaitu pertama ada korupsi dalam tindak pidana korupsi tersebut. Yang kedua adanya intervensi entah dari eksekutif, legislatif, yudikatif ataupun orang-orang yang kuat terhadap kasus itu. Yang ketiga misalnya kasus tersebut berlarut-larut tanpa alasan yang jelas. Nah, namun kita ngomongin faktual. Ya, secara faktual ya ternyata dari KPK sepertinya juga agak enggan gitu kan. Jangankan mengambil alih, ikut campur aja sepertinya tidak mau. Kenapa? Saya tidak paham. Ya kan lihat dari statement-statementnya. Ya belum saatnya lah, ya kan. Kemudian belum prioritas dan sebagainya. Artinya hanya menggunakan supervisi. Artinya ini bisa kita baca bahwa sebenarnya sudah seperti ada kesepakatan teman-teman kejaksaan lah yang kemudian akan menyidik kasus ini. Bahkan kepolisian pun juga mereka ya sudah menyerahkan tersangka yang sempat ditahan. Ya, kemudian barang bukti termasuk administrasi penyidikan terkait penggeledahan yang dilakukan, misalnya penetapan tersangkanya dan lain sebagainya. Artinya tapi di satu sisi polisi juga mengunci ya bahwa dalam kasus ini sudah ada loh 2 tersangka ya. Jadi dan kemudian kasusnya 3 loh ya kan, terkait dengan batubara ya, suplai batubara ke PLTU. Kemudian yang kedua Asabri dan yang ketiga Krakatau Steel. Artinya udah dikunci di situ. Termasuk barang bukti yang sangat dasar, fantastis, lebih dari 0,5 triliun, 500 miliar lebih plus 74 kilo uang emas ya, 30 kilo emas ya. Itu artinya bagi saya sekarang memang bola ada di tangan kejaksaan. Seperti misalnya memang ada perdebatan, misalnya ketika kepolisian melakukan penetapan tersangka padahal belum diperiksa, ya kan? Tapi kalaupun pra-peradilan polisi sudah menyerahkan ya kan kepada kejaksaan misalnya. Kemudian juga yang kedua, apakah nanti di kejaksaan itu benar-benar objektif? Ya, kalau saya melihat ketika kepolisian saja sudah menyerahkan ya kepada kejaksaan, itu kan bukan cek kosong yang diserahkan, ya kan? Kepercayaan juga. Dan tentu teman-teman kejaksaan juga ketika menerima ini, ya saya yakin pasti akan menindaklanjuti. Termasuk kita lihat kan posisi KPK juga. Ya, ketika KPK pun juga melihat ini sepertinya bukan tanda kutip peran mereka di situ, ya mereka hanya melihat saja. Artinya KPK juga bisa jadi melihat ini pasti akan ditindaklanjuti seperti itu. Walaupun kemudian bisa dipersepsikan KPK safety player juga, gitu kan? Seperti itu Mbak Disti.